Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurin Anissa, mahasiswi Universitas Islam Kalimantan, jurusan Teknik Sipil, kelas non-reguler Banjarmasin dengan NPM 260-20-28. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sistem tata guna lahan. Apa itu sistem tata guna lahan? Sistem tata guna lahan adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur penggunaan dan persediaan tanah secara terencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk kenyamanan bersama. Lalu, apa hubungannya tentang tata guna lahan dan transportasi? Hubungan dari tata guna lahan dan transportasi yaitu letak daerah pemukiman, pertanian, industri, dan lain-lain yang berbeda tiap daerah menghasilkan pola dan karakteristik pergerakan yang berbeda pula masing-masing daerahnya. Perubahan dan perkembangan daerah baru akan menimbulkan arus pergerakan orang dan barang yang artinya akan menimbulkan transportasi yang baru untuk melayani daerah yang tersebut. Lalu, apa tujuan dari tata guna lahan itu sendiri? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, tujuan dari penatagunaan tanah atau penatagunaan lahan ialah pemanfaatan tanah sebagai suatu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Tujuan dari tata guna tanah atau tata guna lahan harus diarahkan untuk dapat mencapai sebesar-besarnya kemakmuran bagi masyarakat. Unsur-unsur tata guna lahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya serangkaian kegiatan di dalam lahan tersebut. Kedua, penggunaan tanah atau lahan dengan perencanaan. Dan ketiga, adanya tujuan dari penggunaan lahan tersebut bila ingin ditata. Ada pula usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari tata guna lahan. Yang pertama, melakukan perencanaan penggunaan tanah atau penggunaan lahan sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, adanya pengendalian terhadap perkembangan penggunaan lahan tersebut. Dan ketiga, adanya jaminan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan pembangunan. Nah, dalam perencanaan penggunaan lahan itu terbagi menjadi 2 model. Yang pertama, model zoning atau tanah di suatu wilayah atau daerah tertentu dibagi dalam beberapa zona penggunaan berdasarkan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan. Dan yang kedua, itu model terbuka, yaitu suatu ruang di atas tanah dalam suatu wilayah tertentu tidak terbagi dalam zona-zona penggunaan. Model terbuka menitik beratkan pada usaha-usaha untuk mencari lokasi yang sesuai bagi suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Dalam perencanaan tata guna lahan, kita harus memperhatikan asas-asas tata guna lahan. Asas-asas tata guna lahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip penggunaan aneka. Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agrarian dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah. Yang kedua, prinsip penggunaan maksimum. Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agrarian diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Dan yang terakhir, prinsip penggunaan optimum. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agrarian dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan tanpa merusak. Sekian presentasi dari saya tentang sistem tata guna lahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.